sekali lagi datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mau bawa korban syukur kami, kami mau bawa korban pendamaian. Mari layakan setiap kami Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan layakan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci,
Mampukan, mampukan, layakkan setiap kami Tuhan. Mampukan, layakkan kami untuk juga muliai. Sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Kuduslah Tuhan, sucilah Tuhan, kuduslah Tuhan, sucilah Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak Tuhan, dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, oh, diagungkan dan dipuja sampai selamanya.
Engkau yang menjadi pokok anggur buat setiap hidup kami Tuhan. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu. Katakan firman-Mu, firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu. Ku percaya kepadamu, Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih. Kaulah pokok anggur, bukan kehendak-Mu, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau
Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Kau di dalamku, Kau di dalamku, dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Kami mau percaya penuh Tuhan.
berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 bagi anak domba. Selama-lamanya Kau berkuasa, Tuhanku Yesus Kristus. Mari siapkan setiap kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur dan siap Kau tanami dengan setiap firman-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya sesuatu yang berbeda akan mengalir buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, teman-teman yang ada di AOC di Surabaya, hari ini saya ingin sampaikan pesan Tuhan, firman. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama kita berdoa datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami berdoa biar firman-Mu ini menjadikan berkat buat setiap teman-teman AOC dan semua yang streaming dimanapun berada. Hamba berdoa Tuhan biar firman ini menjadi nyata. Dan firman ini jadi daging. Dan firman itu adalah dasar pegangan yang paling kuat untuk kami berdiri di atasnya. Dan kami berdoa, ucapkan satu patah kata dari mulut Tuhan, the spoken word, dan mampu mengubah hidup kami selamanya. Di dalam nama Yesus, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Amin. Ya saudara, saya ingin hari ini membahas sesuatu yang mungkin sudah jarang sekali dibahas oleh para hamba-hamba Tuhan. Saya kasih judulnya adalah The Word atau Firman. Firman, the word atau voice, suara, the spoken word atau suara Tuhan. Nah sekarang kita akan belajar di Matius 24 ayat 35. Alkitab berkata, saudara bisa lihat di HP atau mungkin dimanapun berada. Ada satu ayat yang saudara harus jadi pegangan dalam hidupmu. Saudara, hari ini banyak sekali pengajaran, banyak sekali aliran, banyak sekali
di YouTube semua pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, siapapun juga yang mereka mengajar. Tapi seringkali kita harus tahu, kita harus kembali namanya kepada pegangan kita. Oke. Kita berkata di kitab Matius 24:35, kita ini harus based on atau berdiri di atas dasar apa? Contoh kalau hari-hari ini orang lagi ribut dengan masalah corona. Sekarang ada namanya sebuah prosedural bahwa setiap kali masuk ke tempat, entah itu di bank, entah di kantor, entah dimanapun tempat-tempat publik umum, ada sebuah standar, yaitu apa? Mereka harus ditem. Ya, di shotgun, istilahnya ditembak namanya termometer untuk suhu badannya. Saudara mau naruh duit sebesar apapun, kalau saudara ditem, di termogan dan ternyata lebih dari 37,2 lebih, saudara tetap akan disuruh istirahat dulu. Coba istirahat dulu 10 menit, di termogan lagi ternyata 37,3 lah atau 37,4 lah, saudara tetap tidak bisa masuk. Artinya itu adalah sebuah standar. Standar bahwa kalau suhumu tinggi ya nggak boleh masuk. Artinya engkau demam, engkau mungkin bisa punya penyakit walaupun bukan penyakit COVID, tapi sudah dilarang. Nah, hari ini saudara kita harus ngerti namanya sebuah pegangan. Basic kita nih kekristenannya apa? Oke. Kalau suhu badan dengan cara pakai termometer, kalau suhu badan orang Kristen, pengajaran banyak. Karena Alkitab berkata penyesatan itu luar biasa. Banyak orang memanggil dirinya nabi, ada yang nabi benar, ada yang nabi palsu. Tuhan Yesus berkata nanti nabi palsu juga bisa buat mujizat, nabi yang asli juga bisa buat mujizat. Seperti Musa dengan Yanes dan Yambres. Musa lempar tongkat jadi ular, Yanes dan Yambres, magician dari seorang Mesir, Firaun, dia juga bisa lempar tongkat jadi ular. Musa mengubah air jadi darah, mereka juga bisa mengubah air jadi darah. Musa membuat lalat pikat, mereka juga bisa buat lalat pikat. Hari-hari ini kuasa gelap atau dimanapun para nabi palsu atau orang tidak pernah mau disebut sebagai nabi palsu. Mereka juga bisa buat mujizat. Tapi sekarang fondasi kita apa? Apakah karena kuasa dan mujizat? Ya nggak bisa. Fondasi kita adalah firman. Firman ini Alkitab yang saudara pegang, yang saya pegang ini tidak bisa salah. Kalau saudara sudah mulai meragukan firman Tuhan itu salah, ada salah sedikit Pak, apa komanya? Berarti saudara sudah melenceng. Nah kita lihat firman dulu sekarang. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu. Oke. Tetapi firmanku, perkataanku, the spoken word atau firmanku atau logos perkataanku tidak akan berlalu. Saudara bayangkan seluruh ciptaan Tuhan yang luar biasa. Creation, langit itu tahta, langit itu adalah langit yang di atas. Angkasa akan lenyap. Dan firman juga berkata bumi yang kita injak hari ini akan berlalu. Akan hancur, akan musnah. Jadi Tuhan lebih appreciate firman dibandingkan dengan creation. Tuhan lebih menghargai sebuah firman dibandingkan dengan ciptaan. Langit bumi berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Artinya apa? Yang masih tinggal nanti tetap adalah firman. Kenapa saudara? Kenapa kok firman masih tinggal tetap? Saya coba dulu baca dalam bahasa Inggrisnya. Heaven and earth shall pass away. Langit dan bumi akan berlalu, pass away. But my words, firmanku, shall not pass away. Tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah dimakan oleh waktu. Nah sekarang firman itu sendiri apa? Firman, Alkitab Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah atau Yesus. Yesus itu firman. Jadi Yesus itu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Yesus disebutlah sebagai the righteous. Yang benar. Nah sekarang kita ini sekarang banyak sekali mendengar tentang namanya mujizat di mana-mana. Dan tidak semua mujizat berasal dari Tuhan. Tidak semua nubuatan berasal dari Tuhan. Tidak semua prediksi tentang masa depan berasal dari Tuhan. Nah sekarang kalau kita sudah mendengar dengan aliran segala macam, bahkan dari sejak abad ratusan tahun, 500 tahun yang lalu sudah muncul para ahli nujum dan segala macam. Kita berpegang yang mana? Kita harus kembali kepada firman. Karena firman tidak akan berlalu. Saya percaya katakan lagi, Tuhan membiarkan ciptaannya akan berlalu, bumi akan hancur, langit akan lenyap, tapi firman atau Tuhan, pribadi Tuhan, tidak akan pernah berlalu. Sekarang saudara lihat, firman itu tidak pernah gagal.
Alkitab ini saudara nggak bisa berkata, Pak, Alkitabnya tidak up to date. Nggak bisa. Alkitab ini sudah muncul kalau yang kitab perjanjian lama, miliknya orang Yahudi atau Hebrew, itu umurnya diperkirakan sudah ya kurang lebih 4.000 tahun lah atau sampai 6.000 lah. Kurang lebih lah salah kalau saya nggak salah. Sudah ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini saudara membaca dan tetap hidup. Tidak berlalu oleh waktu. Tidak pernah pudar. Tidak pernah gagal. Nubuatan di zaman Yesaya, zaman Nabi Mika, update ratusan tahun tetap Tuhan menggenapi. Karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah kita berkata firman itu tidak akan pernah gagal. Dan firman itu tidak akan pernah pudar oleh karena zaman atau waktu. Firman itu tidak akan hilang dan tidak akan lenyap. Tidak bisa broken, tidak bisa hancur, tidak bisa gagal. Karena firman bukan produk manusia. Dan tidak bisa berubah karena firman akan tinggal tetap. Dan firman itu tidak pernah akan lenyap. Dan saudara tahu hari-hari ini sejujurnya saudara. Mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau rapture atau yalah pokok pengangkatan lah. Yang sedang dinanti-nantikan orang Kristen hari ini. Hari-hari ini sejujurnya banyak orang sedang menyerang namanya firman Tuhan. Tanpa disadari, ada yang sadar-sadar dengan jelas-jelas menyerang firman. Tapi ada pendeta-pendeta atau orang percaya yang tidak disadari perkataannya tiba-tiba mengabaikan. Istilahnya bukan menyerang, mengabaikan firman. Karena apa? Buat mereka sekarang firman itu, loh kok nggak relevan. Begitu. Padahal enggak. Ya, sekarang lihat saudara. Saya mau tunjukkan satu bukti bahwa firman itu tidak pernah gagal. Saudara, pada saat Yesus jadi manusia di muka bumi ini selama 33,5 tahun. Dan dia hanya melayani selama 3,5 tahun, dia melayani sebagai manusia. Alkitab berkata dia mengosongkan dirinya, memakai rupa seorang hamba. Dia tidak pernah memakai rupa sebagai seorang anak Allah. Bahkan dalam bukunya Rick Joyner cerita bahwa malaikat-malaikat pun bertanya-tanya kenapa sih Tuhan Yesus memakai tubuhnya, tubuh yang fana, tubuh mortal, tubuh yang tidak punya kuasa dan power. Manusia itu tubuhnya tubuh yang terlalu dibandingkan dengan angelic being, dengan malaikat, dengan segala macam. Tubuh manusia itu terlalu terbatas oleh waktu, nggak bisa terbang, nggak bisa cepat, nggak bisa apa. Terlalu mortal lah. Mortal itu bahasa Indonesianya adalah terlalu fana lah. Gampang rusak, kena penyakit, kena dingin, kena panas, gampang rusak tubuh manusia. Dan hari itu Yesus memakai tubuh sebagai manusia. Dan dia harus mengalahkan setan sebagai manusia. Saudara bayangkan, 3 kali pencobaan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan dicobai oleh iblis, saya mau cepat sekali quote, berkata, kalau setelah Yesus 40 hari 40 malam dia kelaparan dan kehausan, setan datang berkata, kan kamu lapar sudah 40 hari dan segala macam, kamu kan anak Allah. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Dan hari itu Yesus tidak boleh memakai kuasanya sebagai anak Allah. Yesus tidak boleh memakai keilahiannya sebagai putra Allah atau pangerannya Tuhan. Atau sebagai pencipta, the creator. Dia tidak boleh, dia harus mengalahkan setan dengan namanya kemanusiaannya. Nah hari itu yang luar biasa adalah Yesus mengucapkan perkataan firman yang berkata, it is written. Ada tertulis. Oke, kita berkata, dia dengan gagah Tuhan Yesus berkata di tengah kelaparan pingin makan, lihat batu rasanya seperti roti. Padahal Tuhan Yesus cuma sekedar mengucap kata, jadi roti. Sudah langsung jadi roti. Karena dia anak Allah. Dia Tuhan. Gampang. Tapi karena dia adalah mengemban misi dari Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Hari itu yang dia kalahkan setan dengan perkataan firman yang berkata, ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dia mengutip ayat firman. Dan setan begitu mendengar kata ada tertulis, Yesus mengucap itu. Setan itu menghargai otoritas firman Tuhan. Hari ini orang Kristen banyak tidak menghargai firman, bahkan dibuat tidur. Bahkan firman sudah tidak lagi pernah dibaca. Bahkan firman sudah mulai diabaikan, lebih percaya kepada pengalaman rohani. Ini saya akan cerita. Lebih basic hidupnya didasarkan pengalaman rohani dibandingkan dengan firman. Pengalaman rohani kita harus mengalami. Tapi pengalaman rohani tidak bisa menggantikan firman yang tertulis yang tidak pernah bisa punah dan hilang dan dimakan oleh waktu. Firmanku akan tinggal tetap, bumi langit akan lenyap. Dan hari itu Yesus berkata, it is written, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia langsung setan mundur, back off. Kalahi. Dia menghargai otoritas itu. Kedua berkata, Yesus diangkat ke
bumbungan bait Allah. Dan setan berkata, dia memakai firman, bukankah ada tertulis bahwa kalau engkau menjatuhkan dirimu, malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangannya. Yesus mengalahkan lagi setan dengan apa? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Mundur lagi, kalah lagi. Yesus diangkat lagi sama setan di tempat yang paling tinggi. Dia tunjukkan seluruh kerajaan dunia, kemuliaan dan kenikmatan dan semua. Dan setan berkata, semua ini telah diserahkan Adam pertama kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa saja yang aku mau. Hanya satu, bow. Gak usah salib, gak usah menderita, gak usah susah jadi manusia. Kau saja sujud kepadaku dan aku berikan semua. Dan Yesus berkata, ada tertulis. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepada dialah engkau harus berbakti dan mengabdi. Dan 3 ayat firman yang Yesus ucapkan itu membuat setan back off. Membuat setan mundur, membuat setan tidak berdaya dan tidak bisa menyentuh Yesus. Saya mau berkata kepada saudara, ada power dalam firman. Ini yang hari ini orang Kristen mulai abaikan. Gak penting ngerti firman kayak ahli Taurat, kayak orang Farisi. Kalau saudara jadi ahli Taurat orang Farisi memang salah. Tapi bukan berarti firman Yesus tidak ngerti firman. Alkitab berkata umur 12 tahun semua ahli Taurat orang Farisi berkata, ini anak siapa ini? Dia tidak mungkin bisa punya pengetahuan. Dia penuh dengan wisdom, dia penuh dengan hikmat, dia penuh dengan firman. Karena firman adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus itu bukan orang yang momplong, tidak ngerti Alkitab sama sekali, ngerti Taurat sama sekali. Dia kenal, dia tahu, dia baca sebagai manusia, dia pelajari sebagai seorang anak Jewish umur 12 tahun. Dia harus mulai belajar membaca namanya Taurat dan menghafalkan syaki siang dan malam. Saudara, saya mau tanya, hidupmu kau dasari dengan apa? Pengalaman rohani atau dasarnya firman? Kalau tiba-tiba ada pengalaman rohani, tapi tidak sesuai dengan Alkitab, kau pegang yang mana? Saya mau tanya. Ada pengalaman rohani, tapi tidak sesuai dengan Alkitab, kau pegang yang mana? Sebagian besar akan pegang pengalaman rohani. Padahal pengalaman rohani tidak bisa jadikan patokan. Betul? Pengalaman rohani adalah pengalaman pribadi seseorang. Saya tidak bilang selalu salah. Tapi itu bukan patokan. Patokan kita adalah firman. Sekarang kita lihat. Kekuatan firman itu membuat setan mundur dan back off 3 kali. Dia mundur. Dia ngerti otoritas sebuah firman. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Aku adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Kebangkitan dan hidup. Nah sekarang saya lihat. Orang lebih mencari pengalaman rohani. Dan kita tidak ada yang salah, alami pengalaman rohani. Dan kau harus ketemu dengan Tuhan. Kau harus bicara pribadi dengan Tuhan. Kau harus dengar suara Tuhan. Oke, saya suka di Alkitab saya, banyak orang tidak punya. Saya punya Alkitab namanya The Voice. Lebih ke cenderung ke dalam bahasa aslinya. Alkitab The Voice itu tidak memakai pada mulanya firman, bukan. Tapi Alkitab The Voice memakai pada mulanya adalah voice, suara. Firman itu adalah suara, the spoken word. Dia tidak pakai kata logos, dia pakai pada mulanya adalah voice, suara. Saya pernah dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan yang dari Singapura berkata bahwa orang sedang mencari partikel Tuhan. Apa itu? Ternyata suara. Voice. Nah, saya mau berkata, pada mulanya adalah voice, firman, rema, spoken word. Dan the spoken word, voice atau rema itu bersama-sama dengan Allah. Dan voice, rema, spoken word itu adalah Allah sendiri. Pribadi Tuhan sendiri. Nah sekarang saya mau berkata kepada saudara, entah saudara hamba Tuhan yang luar biasa, yang diurapi dengan luar biasa. Atau saudara punya pengalaman rohani yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya tidak meragukan itu. Tapi jangan pernah hidup kita didasarkan karena pengalaman rohani. Tapi mari based on the word. Di atas firman Tuhan. Dan sekarang saudara, ada satu perkataan dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal berkata, yang tertulis, firman yang tertulis Taurat dan perjanjian lama, perjanjian baru, is already established. Saya tahu artinya, sudah pakem. Hari ini pendeta siapapun tidak berani berkata ini. Alkitab itu kurang komplit, tidak ada yang berani. Betul? Atau berkata, Alkitab itu terlalu berlebihan, tidak ada yang berani ngomong begitu. Karena kitab Yohanes berkata, barang siapa menambahi akan tambahi malapetaka. Barang siapa mengurangi perkataan firman ini akan dikurangi hidupnya. Yohanes berkata begitu. Artinya Alkitab ini established, pakem, baku. Tidak bisa salah. Nah yang baku, pakem tidak bisa salah, kenapa kita tidak lean on? Kita tidak bersandar kepada firman. Kita kok lebih bersandar kepada pengalaman hidup orang. Oke. Saya tidak anti pengalaman hidup orang. Saya dengan Tuhan tiap hari Tuhan, aku mau ngalami engkau.
Saya belajar banyak dari hidup Pak Yusak Cipto dan Pak Petrus Agung. Kita harus ngalami firman, kita harus ngalami Tuhan, harus dialami. Oke, tapi hari ini orang sedang kejar apa? Karunia. Orang lebih kejar apa? Pengalaman. Orang lebih kejar apa? Manifestasi pada suatu kuasa. Suatu kali saya dengan beberapa teman itu ikut kelas dari seorang nabi di hari India. Dia ngajar bagus. Menurut saya nih adalah orang yang kalau saya bilang dia tuh hidupnya tuh seperti Henok. 7 hari puasa diangkat ke surga. Duduk dalam the council of God, sidang ilahi. Itu kan pengalaman rohani, saudara. Ketemu dengan Abraham sebagai the head of the council of God. Wah Pak, itu kok enggak ada di Alkitab? Ada, di kitab Yeremia ada tuh, sidang ilahi. Ketemu dengan Elia, ketemu dengan Musa dan segala macam, the council of God. Mereka ngobrol, cerita, menentukan nasib sebuah bangsa. Sebelum Sodom dan Gomora itu kena namanya hukuman atau punishment, judgment dari Tuhan. Seringkali ada yang namanya the council of God atau namanya sidang ilahi. Hamba Tuhan ini, seorang nabi ini seringkali dikasih kepercayaan untuk bisa mendengarkan pembicaraan di antara para sidang ilahi ini. Dan dia berkata, saya ini punya pengalaman, saya bisa lihat banyak creature. Ternyata yang Alkitab tulis itu luar biasa. Tapi saya waktu lihat pengalaman ada creature itu bahasa Indonesia apa ya? Makhluk-makhluk surgawi yang tidak pernah saya lihat. Kalau saya lihat saya bisa shock dan takut. Karena dunia kita nggak pernah lihat. Begitu lihat, ngeri. Dan dia berkata begini, nah walaupun saya ini punya pengalaman rohani seperti itu, mau ketemu Tuhan Yesus ya sering. Tuhan Yesus masuk ke kamar saya, duduk di depan dan ngajari saya berdoa. Kemudian banyak hal lah. Ketemu dengan Roh Kudus, ketemu dengan kemuliaan Bapa dan segala macam. Malaikat berkali-kali, lihat universe dia juga pernah lihat. Dia selalu berkata ini. Tapi tidak pernah hidupku aku dasarkan di atas pengalaman rohaniku. Itu orang dewasa. Dan bahkan dia berkata, jangan kejar namanya pengalaman rohani. Atau jangan kejar karunia. Ini orang yang menurut saya, surga bumi seperti Henok. Dia berkata, jangan kejar pengalaman rohani, jangan kejar karunia. Tapi kalau engkau mengejar Tuhan, kejarlah pribadinya. Dan jangan menginginkan yang lain. Cintailah pribadi Yesus. Buat saya, wow, mantap. Karena Yesus itu adalah kasih. Itu adalah the greatest. Yang terbesar. Nanti semua itu ditambahkan pengalaman rohani. Kemudian perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Malaikat menyuruh itu tambahan. Tapi itu bukan sebagai goal. Nah hari ini terutama kita orang timur, orang Indonesia. Kita kan budaya kita dari zaman abad-abad itu kan sudah terbiasa dengan namanya klenik. Dulu waktu saya di Swedia, kalau saya cerita teman-teman saya tentang saya ngusir orang kerasukan setan, mereka pada shock. Orang barat, orang bule, orang Eropa. Kamu pada ngusir setan? Saya bilang, ini ngusir setan di negara saya itu makanan tiap hari. Saya pernah ngusir setan sama Pak Vitor, itu pembantu rumah tangga yang gelepar-gelepar di tengah jalan, dirasuk setan, dipegang 3, 4, 5 orang tukang becak terpental semua. Itu pengalaman biasa buat saya. Saya masih SMA itu. Mereka dengar cerita saya syok. Kamu pernah? Karena kita sangat kental dengan namanya dunia-dunia yang unseen, yang gak kelihatan. Nah dia berkata begini, jangan pernah taruh hidupmu, dasar iman Kristenmu, di atas dasar fondasi yang lain. Semua harus semua hidupmu, fondasi hidupmu harus kau letakkan di atas batu karang. Dan itu siapa? Yesus. Dan Yesus siapa? The word of the living word. Firman yang hidup. Makanya hamba Tuhan ini, Nabi ini berkata, saya punya pengalaman rohani kalau saya cerita luar biasa. Tapi selalu saya kalau bisa Tuhan tunjukkan dasar firman-Nya di mana. Dan Tuhan selalu tunjukkan dasar firman. Firman ini tidak pernah salah. Gitu saudara. Firman ini gak bisa gagal. Establish, saya katakan tadi. Pakem, baku. Kalau ada pengalaman rohani bertentangan dengan firman, saudara lebih pilih yang mana? Kalau saya lebih pilih firman. Pak, tapi ini hamba Tuhan ini luar biasa. Dia diurapi, dia dipakai luar biasa. Tapi pengalaman rohaninya kontrari.
dia bersimpangan dengan Alkitab. Kalau saya pertanyakan. Karena Alkitab nggak bisa salah. Bukannya kita kemudian ingin menjadi seorang ahli Taurat yang menghakimi orang, tidak. Tapi saya akan kembali kepada firman. Karena firman tidak salah. Nah saudara, sekarang saudara lihat. Di Alkitab, karena Alkitab berkata bahwa firman itu eternal, tidak bisa broken, tidak bisa salah, dan bukan buatan manusia. Dan firman itu tidak akan pernah berhenti, dimakan oleh waktu. Dan firman itu bukan buatan dari manusia. Bahkan firman itu lebih penting daripada creation ciptaannya Tuhan. Karena semua ciptaannya akan berlalu, tapi firman akan tinggal tetap. Dan tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. Pak, tapi kok Alkitabnya banyak terjemahnya, yang salah itu yang terjemahkan. Betul? Tapi firman originalnya nggak pernah salah. Penerjemahan banyak dari versi ini. Ya, yang terjemahkan kan manusia. Tapi original firman tidak pernah salah. Nah, sekarang saudara, saya berdoa kita bersama-sama mari miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dengan dasar adalah firman. Pak, itu kok bisa ketemu dengan orang kudus? Ketemu Elia, itu tadi nabinya ketemu Musa. Ya, Tuhan Yesus pernah ketemu enggak? Di Gunung Transfigurasi, ketemu enggak? Ketemu. Ada dasarnya. Based on the word. Kalau enggak percaya yang khusus Yesus di Gunung Transfigurasi di-delete. Wong itu ada. Yesus ketemu Elia dan Musa. Petrus berkata, waduh tak bangunkan kemah ya Tuhan. Ketemu Elia dan Musa. Itu kan ada di kitab perjanjian baru lagi. Terus orang kudus yang bangkit dari kubur di kitab Matius. Dan menampakkan diri ke banyak orang di seluruh Yerusalem pada saat kebangkitan Yesus. Ada dasar firmannya enggak? Ada. Jadi mari percaya bahwa firman kita itu firman Tuhan Yesus itu tidak pernah gagal dan tidak pernah salah. Sekarang saya kepingin saudara buka ayat lagi di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, saya ingin tunjukkan satu, firman itu untuk apa sih sebenarnya? Kalau kita tidak dasarkan hidup kita di atas firman, tapi lebih banyak kepada pengalaman hidup orang lain. Karena pengalaman hidup orang lain itu khusus untuk orang itu dan tidak salah. Betul? Tapi untuk saudara bisa beda. Jadi saudara mungkin hampir mirip, tapi cara Tuhan bekerjanya berbeda. Ya. Sifat orang itu karena karakter dari dasarnya beda dengan karakter saudara. Cara Tuhan membenahi saudara ya beda. Tidak ada yang salah dengan pengalaman rohani. Tapi mari dasarkan hidupmu pada firman Tuhan. Nah sekarang 2 Timotius 16. Segala tulisan. Bahasa Inggrisnya berkata all scripture. Semua ayat, semua firman. All scripture. Yang diilhamkan Allah. Yang di-illuminate. Yang di-illuminate apa? Yang diwahyukan oleh Tuhan. Memang bermanfaat apa? Untuk ngajar. Oke. Jadi firman itu untuk ngajar. Atau doktrin untuk ngajar kita. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Saudara saya beritahu. Saudara tidak akan pernah ngerti kesalahan saudara. Kalau saudara tidak pernah baca namanya Ten Commandments. Betul gak? Coba orang yang tidak pernah dengar Alkitab sama sekali. Tidak pernah dengar 10 perintah Allah. Hidup di gunung, hidup dimanapun juga. Dan dia tidak pernah ngerti namanya 10 perintah Allah. Dia gak ngerti dosa loh. Walaupun nanti hukum Taurat kembali kepada hati nuraninya. Kitab Roma berkata begitu. Tapi dengan gara-gara 10 perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, jangan membuat patung dalam bentuk apapun untuk engkau datang disujud dan menyembah, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tuamu, hukum kelima, 6 jangan membunuh, 7 jangan mencuri, 8 jangan berdusta, 9 jangan, apalagi itu, mencuri, 10 jangan menginginkan apa yang menginginkan. Gara-gara perintah itulah, saudara kenal namanya apa? Dosa. Jadi kalau aku ini berzina ini dosa. Hukum ke-6, ke-7, ke-8 itu. Aku ini mencuri dosa. Karena firman itu menyatakan kesalahan. Kalau engkau baca firman, oh ternyata aku tadi habis bohong. Salah nih. Karena firman berkata jangan berdusta. Oh tak kemarin aku habis tidak bayar perpuluhan. Alkitab berkata berikanlah 1/10 ke tempat perbendaharaan Allah di Malaikat 3 ayat 10. Supaya engkau belajar namanya takut akan Tuhan, Ulangan berkata. Supaya engkau belajar namanya hormat akan Tuhan. Alkitab juga berkata, itu menyatakan kesalahan. Oke. Oh aku ini menginginkan wanita lain selain istriku. Itu ada firmannya, barang siapa memandang wanita serta menginginkan dalam hatinya, dia sudah berzina dalam hatinya. Yesus hukumnya lebih ngeri. Tidak perlu commit adultery secara fisik, cuma menginginkan. Saya bilang,
Caranya piye nih? Tapi firman ada. Engkau lust in your heart. Engkau berzina di hatimu, saudara. Nah, itulah yang akhirnya Alkitab berkata yang menyatakan kesalahan. Kemudian Alkitab 2 Timotius 3:16 berkata untuk memperbaiki kelakuan. Saudara, kelakuannya bagaimana? Wah, Pak, kelakuan saya Pak luar biasa. Bagaimana anak muda menjaga kelakuannya bersih? Mazmur 119 dengan firman. Kamu kelakuan bersih, jagalah dengan firman. Untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu yang membuat jalan saudara hidup dalam kebenaran. Oke. Sekarang kita buka ayat lagi. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Saya baca sama-sama. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat atau firman-firman dalam kitab suci, nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nafsirkan itu gak boleh ngawur. Sebab tidak pernah nubuatan di Alkitab dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang kudus, man of God, yang berbicara atas nama Tuhan. Jadi semua nubuatan Alkitab, perkataan Alkitab tidak boleh kita menafsirkan semau kita sendiri. Karena itu adalah ilham dari Roh Kudus. Jadi firman ini gak bisa salah. Ini saya kasih kesaksian bagus lah. Jadi sebelum saya sampaikan kesaksian saudara, saya ingin terus kita lihat di Mazmur 119 ayat 11. Saya kepingin saudara hidupmu, mari dasarnya firman. Banyak penyesatan hari ini, banyak nabi palsu. Semua akan buat mujizat, semua akan buat power, kuasa, tanda dan luar biasa. Tapi ada satu yang tidak akan pernah bisa berubah, yaitu firman. Oke. Pak, bedakan ini Tuhan gak Tuhan pada buat kuasanya, gampang. Buahnya ketahuan. Yesus yang ngomong kok, Matius 7 kok. Dari buahnya kau akan mengenal mereka. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jelek akan menghasilkan buah yang jelek. Soalnya gampang lah beli durian. Sekali makan buahnya gak enak. Jangan pernah beli buah durian dari pohon yang sama. Betul? Simple. Ini gak enak. Pohonnya mana ini? Jangan pernah makan yang ini. Sudah pasti gak enak terus. Tapi sekali kau makan pohon durian, makan buah durian yang sangat enak. Pohonnya mana Pak? Ini makan dari pohon ini. Ini pasti enak terus. Kita saja tahu kok durian. Sama. Dia buat mujizat. Tapi hidupnya rak karuan misalnya, tidak benar. Ya kita jangan terkesima dengan tanda dan mujizat. Karena orang-orang kita ini selalu terkesima kalau sudah pekat, tanda mujizat dan segala macam. Semua ucapan didengarkan, padahal tidak semua dari Tuhan. Oke, nah sekarang kita lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama di Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan apa? Janjimu. Bahasa Indonesianya janji, tapi kalau bahasa aslinya itu bukan janji, tapi di dalam hatiku aku menyimpan the word, aku menyimpan firman-Mu. Oke. Supaya aku apa? Jangan berdosa terhadap Engkau. Terjemahan The Voice bagus. Deep within me I have hidden your word. Di dalam dasar hatiku yang paling dalam, aku sudah menyimpan firman-Mu. So that I will never sin against you. Sehingga aku tidak berdosa dan melawan Engkau. Berarti firman harus dibaca. Baca terus firman tiap hari. Pelajari terus. Buat apa Pak? Supaya engkau bisa temukan Yesus. Di mana? Di Alkitab. Karena Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu bicara tentang siapa? Bicara tentang Yesus. Saya kemarin dengar seorang hamba Tuhan terkenal. Dia berkata, hari ini di Amerika lagi terkenal mempertanyakan kitab Wahyu. Kitab Wahyu dipertanyakan. Saya bilang, saya tak dengerin. Kenapa? Karena buat mereka para ahli Alkitab, para ilmuwan, para saintis kalau baca kitab Wahyu mereka takut. Sepertiga hancur, sepertiga kena sampar, sepertiga kena cawan murka, sepertiga akan bunyi. Mereka ngeri baca kitab Wahyu. Dan mereka mulai mempertanyakan kitab Wahyu itu dari Tuhan apa enggak? Ngawur. Kitab Wahyu itu kitab future ke depan. Itu dari Tuhan. Saya bilang tadi, langit bumi berlalu. Firman, Kejadian Wahyu tidak akan berlalu. Kalau ada hamba Tuhan pendeta sekalipun lah, kita perlu pertanyakan kitab Wahyu, jangan ikuti dia. Nabi peka sekalipun lah, kitab Wahyu bukan dari Tuhan, saudara jangan ikuti dia. Ikuti firman. Yang Yohanes katakan, barang siapa menambahi, akan ditambahi malapetaka. Barang siapa mengurangi isi Alkitab ini, Kejadian Wahyu, Tuhan akan mengurangi sesuatu dalam hidupnya. Jadi
base kita, dasar kita adalah kebenaran. Oke. Nah sekarang kita belajar firman bukan untuk jadi ahli Taurat. Kita belajar firman untuk temukan Yesus di dalam Alkitab. Sekarang kita lihat di ayat 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga kita berkata, karena akan datang waktunya, akhir zaman, datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima pengajaran atau ajaran yang sehat. Orang tuh sekarang hari ini ya, saudara kalau pergi ke gereja, aku enggak mau ke gereja sana, itu ngomongnya kok kekudusan terus. Ngomongnya tentang akhir zaman terus. Ada jemaat ngomong, pengen gitu kalau khotbah ngene meden-medeni terus. Nah, saya tuh nyampaikan apa yang enak di telinga, berkat, sejahtera, makmur, aman. Saudara mau saya nina bobokan telinga saudara dengan perkataan yang nyaman, ataukah saya sampaikan kebenaran? Karena akan datang waktunya 2 Timotius 4 ayat 3, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi kebenaran yang murni itu mereka akan nolak. Kalau kamu berzina, tetap tidak bertobat, masuk neraka. Orang tidak mau dengar. Kalau kamu tetap hidup homoseks, kok tidak bertobat dari hidupmu. Ingat, Tuhan tidak benci homoseks. Tuhan tidak suka lifestyle-nya. Oke, Tuhan cinta pendosa. Saya ngomong sekali lagi. Tuhan cinta pendosa. Tapi Tuhan tidak mau adalah action-nya. Hidup dalam dosanya enggak. Bertobat. Jadi orang sudah enggak lagi, saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan bule datang ke tempat kita. Dia cerita bagus, di Green Room juga ngomong gini, kamu tahu enggak sir? Ya, Pak, kenapa? Pakai bahasa Inggris. Sekarang kalau di negara saya, setiap kali mereka khotbah, terutama gereja-gereja gede, besar. Enggak usah sebutan lah negaranya lah. Gereja-gereja gede yang sudah ngerti lah negara mana yang gerejanya besar-besar. Pendeta seniornya itu saya enggak berani ngomong ini. Kamu para homo. Bertobat, enggak berani ngomong itu. Sorry ya, kalau aku offend you. Mesti didasari kan kata, maaf ya kalau bukan aku ingin menyakiti hatimu. Kamu harus berdamai. Jadi dia enggak berani seperti Yohanes 15 berkata, kamu bertobat. Kalau kamu tidak bertobat dari hidup lifestyle homoseksual atau lesbian atau perjinan, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Tidak berani mengucapkan kata-kata itu. Supaya kata-kata mereka adalah supaya aku jangan menyakiti para pendosa. No. Yesus di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes jelas ngomong. Bertobatlah dari dosamu. Bahkan Yohanes dan Yesus pernah sebut orang ahli Taurat, orang Farisi, kamu keturunan orang beludak, keturunan ular beludak. Artinya apa? Sampaikan kebenaran apa adanya. Oh ya mungkin dia tersinggung, dia marah segala macam. Ujung-ujungnya cuma satu, kok takut kehilangan duitnya. Nah, kita harus sampaikan kebenaran. Karena akan datang waktunya 2 Timotius 4 ayat 3. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi hamba Tuhan ini berkata, wah sekarang kalau berita itu kalau mau ngomong hati-hati sekali supaya jangan sampai para orang-orang yang hidupnya enggak benar itu mengundurkan diri dari gereja. Sedih ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi cari firman, kebenaran yang ini loh kalau pendeta ini kalau ngomong tuh adem, enak di hati, enggak nyakiti, enggak belak-belakan kalau Pak Hengki ngomong dosa kamu. Saya ini orang pendosa kok saudara. Saya juga butuh pertobatan kok. Tapi saya butuh namanya kebenaran disampaikan dengan apa adanya. Guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran. Dan membukanya bagi apa? Mitos. Dongeng. Lebih suka cerita dongeng, mitos, cerita, pengalaman dibandingkan mendengarkan kebenaran. Nah, kita tidak boleh alergi dengan itu. Dalam kitab itu berkata, mereka tidak mau lagi mendengar, mereka tidak mau lagi toleransi dengan pengajaran yang sehat. Tapi they will live by their own desire. Jadi mereka hidup menurut dengan hawa nafsunya dan mereka mencari guru-guru, mengumpulkan guru-guru itu supaya yang enak di telinganya, ya kita The Voice menerjemahkan. Jadi mereka lebih suka mengumpulkan guru pengkhotbah yang enak di telinganya menurut keinginan hawa nafsunya.
who approve untuk membenarkan of their lifestyle, untuk membenarkan perbuatan mereka yang jahat. Lifestyle mereka, ya aku mah homo kok. Ya tolong aku diterima apa? Enggak. Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dan Steve. Tuhan ciptakan Adam and Eve. Saya sampaikan. Dia kumpulkan guru, pengkhotbah untuk membenarkan their lifestyle and tell them what they want to hear. Dan ngomongi pendeta dan gurunya. Kamu jangan ngomong nyinggung masalah ini dulu ya. Nah, gak boleh. They will turn away from the real truth. Mereka akan berpaling dari kebenaran yang sejati. Karena mereka lebih suka dengan cerita-cerita atau dongeng atau mitos atau semua yang enak di telinga mereka. Saya berkata firman tidak boleh disunat. Firman biarkan jadilah firman apa adanya. Saudara, saya sebelum lanjutkan poin saya yang kedua. Saya mau cerita satu orang pribadi yang hari ini saya sedang membaca cerita hidupnya. Namanya adalah Richard Wurmbrand. Kalau saudara baca Richard Wurmbrand adalah seorang, dia punya istri namanya Sabina. Dan mereka berdua adalah orang Jewish yang hidup di Rumania. Sampai suatu kali suami istri ini kenal Tuhan di gereja Ortodoks dan mereka bertobat dan mereka betul-betul bertobat. Tidak mau sebut nama gerejanya lah, gereja kuno lah. Bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan dia mulai berbicara kebenaran, menginjil di jalan-jalan. Nolongin orang Jewish, zaman itu Rumania masih dikuasai oleh negara komunis. Karena keberaniannya dia menyampaikan kebenaran, bahwa kebenaran di atas segalanya. Bahkan mereka menentang pemerintahan komunis. Dan dia bicara bahwa kita hanya menyembah kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Si Richard Wurmbrand ini ditangkap. Sudah tahu, setelah ditangkap 2 tahun, 3 tahun, kemudian istrinya ditangkap juga. Karena dia terus nginjil, dia terus menyampaikan kebenaran. Ini yang saya mau bicara pada saudara. Tentang namanya firman, kekuatan firman. Si Richard Wurmbrand dimasukkan dalam sebuah sel isolasi. Dan ditulis di dalam sel isolasi adalah penjahat nomor 1. Penjahat nomor 1, penjahat negara nomor 1. Gara-gara dia menyatakan iman Kristennya. Padahal dia orang Jewish. Dan selama di penjara saya baca, saya mau nonton filmnya saya lupa. Dia tuh di bahasa Inggrisnya pakai torture. Torture itu disiksa. Pagi, siang, dan malam. Saya belum tahu siksaannya apa. Tapi katanya kalau komunis kalau udah nyiksa itu ngeri. Hanya satu Bu, disiksa itu untuk mematahkan iman percaya kepada Yesus. Selama berapa lama Pak? 14 tahun. Dan yang gawat saudara. Si Richard Wurmbrand ini tiap hari dia dikasih satu speaker dipasang di atas. Yang terus mendengungkan tentang faham-faham komunis. Bahwa Tuhan itu tidak ada. Terus dihajar pagi, siang, malam di ruang isolasi. Bukan ruang isolasi, kalau hari ini orang isolasi di rumah sakit masih ada masih ada oksigennya, masih ada susternya yang masuk, masih ada istilahnya masih ada AC-nya. Ini enggak, ini di ruang isolasi bawah tanah penjara yang paling mengerikan, penjahat nomor 1 negara. Dia disiksa, dia disakiti secara tubuhnya. Tubuhnya itu disiksa, enggak tahu tuh diapakan. Dipukuli atau diperitili atau saya tahu. Tapi kemudian jiwanya, pikirannya itu dihajar dengan namanya dogma pengajaran komunis, terus didengungkan dengan loudspeaker. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Berapa lama? 14 tahun. Saya waktu baca ini orang gila ini. Dan setelah 14 tahun kemudian, singkat cerita, saya nggak bisa cerita detail karena belum selesai saya bacanya. Selama 14 tahun. Dan akhirnya ada badan misi dunia yang entah di Inggris atau yang di Amerika membeli dia saudara dan istrinya. Dibayar pakai uang, dibeli freedomnya, dibeli kemerdekaannya supaya dia bisa bebas dari penjara setelah 14 tahun. Mereka akhirnya dibeli kebebasannya, diambil sama badan misi dunia, bawa keluar, suruh keluar tinggal ke Rumania dan dia lari ke Norwegia, ke Inggris dan akhirnya tinggal di Amerika. Dan di Amerika dia buat namanya yayasan The Voice of Martyr. Suara dari para martir. Nah ini yang luar biasa. Pada saat dia keluar dari penjara,
TV internasional bertanya, kamu diapakan? Saya ditortur. Saya akan ceritakan semua bagaimana komunis itu menyiksa badan saya. Dan difilmkan saudara. Nanti coba kita cari filmnya. Ada, karena sudah keluar filmnya. Dijadikan film. Dia hajar fisik saya. Nah terus ya saya tetap ikut Yesus. Yang kedua yang paling mengerikan apa? Kamu tahu? Setiap hari loudspeaker tuh paham komunis itu di brainwash ke pikiran dan otak saya. Begitu wartawan ini mendengar ceritanya tuh langsung dia back off, dia berkata, kamu kok bisa bertahan 14 tahun dengan suara loudspeaker begitu terus dan badanmu disiksa supaya kamu cuma satu nyangkali Yesus dan kamu tidak nyangkali selama 14 tahun. Yang membuat kamu kuat itu apa? Itu yang cukup mengagetkan. Kamu tidak patah, kamu tidak loyo, kamu tidak mundur dari Yesus. Apa yang membuat kamu teguh berdiri? Sudah tahu? Tiba-tiba si Richard berkata, hanya satu. Aku hanya merenungkan firman itu pagi, siang, dan malam. Saya dengar jawaban itu shock. Hah? Firman itu yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku renungkan terus pagi, siang, dan malam. Aku baca, aku meditate, aku meditasi firman. Aku ucapkan, dan aku temukan Yesus di dalamnya. Sudah tahu? Yesus ngomongnya benar kita Matius. Semua akan berlalu. Tapi firman tidak akan pernah berlalu. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Pengalaman rohani akan berlalu. Tapi firman tinggal tetap. Jadi saya berdoa buat saudara, terutama jemaat AOC Surabaya. Baca firman. Renungkan itu. Pelajari itu. Alami kedalaman bersama Yesus. Seperti Richard Wurmbrand, dia bertahan 14 tahun menghadapi siksaan mental, jiwa dan tubuh. Kuat cuma satu, gara-gara dia makan firman. Pagi, siang, dan malam dia renungkan firman. Itu poin saya yang pertama. Hidup dibangun di atas dasar kebenaran, yaitu firman. Bukan dasar yang lain. Ya, sekarang yang kedua. Sekarang kita yang kedua. Yang kedua adalah, saya kasih kata-kata adalah a faint spark of faith. Atau percikan iman. Percikan yang lemah iman. Kita melihat Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20, Alkitab berkata bahwa ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara, sebetulnya kata-kata ini bukan kata alegori. Yesus berkata ini, kenapa Yesus ngomong sama muridnya, kenapa Tuhan? Muridnya bertanya, Tuhan kenapa kami tidak bisa ngusir setan dari anak itu? Yesus berkata, karena kamu kurang percaya, faithless. Gak punya iman. Jadi kata diimani itu gak ada. Kamu gak punya iman atau ada iman. Iman timbul karena rema. Nah sekarang, padahal kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi itu besarnya itu lebih kecil dari biji pasir. Saya pernah lihat butir pasir. Biji sesawi, kalau saya pernah ke Israel ditunjukkan, ini loh biji sesawi, lihatlah biji sesawi. Itu lebih kecil daripada butir pasir, apalagi butir beras. Artinya Tuhan berkata apa? Kalau kamu punya iman selebih kecil dari butir pasir, kamu berkata kepada gunung pindah. Itu akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagimu. Itu bukan alegori. Itu bukan kiasan. Itu betul-betul pindah. Terbukti dalam sejarah orang pindah gunung. Karena iman sebutir pasir, lebih kecil dari butir pasir. Artinya Tuhan berkata, lah kamu yang sebutir biji sesawi aja kok gak punya. Kalau bahasa Inggrisnya berkata, you have little faith. I tell you this, if you have even a faint spark of it. Kalau kamu punya percikan, saya pernah nyalakan kompor gas, baterainya kan bunyi kan, lemah. Kalau kamu punya percikan iman yang lemah sekecil itu, a tiny as a mustard seed, kecil banget cuma kecil. You can say to this mountain, kau dapat berkata apa gunung itu pindah, asal kau tidak bimbang hatimu, tapi percaya. Dan itu kan nothing is impossible.
Jadi seringkali saya waktu baca ini, sel lebih kecil dari butir pasir aja Tuhan tidak temukan dalam hati kita. Sedih ya. Orang Kristen Tuhan menemukan sebutir pasir aja nggak ketemu. Kita lihat ayat yang lain. Matius 18 ayat 3. Milikilah iman sebesar biji sesawi. Dan kau bisa berkata kepada gunung. Matius 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. And truly I said to you, unless you repent, kalau kamu tidak bertobat, tidak change, berubah, turn about, berbalik dan menjadi like a little children. Sekarang menjadi seperti anak kecil. Sekarang kita lihat, perhatikan. Anak kecil itu seperti apa sih? Satu sifat anak kecil, trusting, percaya. Sama siapa? Mamahnya. Saya kemarin kasih ilustrasi bagus. Saudara, waktu perang terjadi di Syria, itu bayi-bayi pada diangkat mamahnya. Bayi itu cukup satu. Dia nggak peduli itu yang dilewati ranjau, tidak peduli yang dilewati bom, tidak peduli dilewati teroris, itu senapan semua di mana-mana. Semua pelarian akan gendong bayinya, kasih selendang, dirangkul, dipeluk, bawa lari. Bayi itu kan aman. Trusting. Di tengah kacaunya luar biasa, rumahnya hancur, bom meledak di mana-mana, dia lari. Sampai saya pernah nolong seorang teman pelarian dari Iran. Dia bawa 2 anaknya dari Iran karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia lari naik kapal, kapalnya itu gak layak saudara. Dari perarian Iran sampai kapalnya pecah tuh di daerah Medan. Dan dia ditemukan orang Indonesia. Akhirnya ketemu saya di Semarang. Sekarang orang sudah pindah ke Australia. Itu anak kecil itu hanya ikut papanya naik kapal. Ya kalau naik kapal pesiar, ya enggak apa-apa. Itu kapal saudara. Saya lihat, ya percaya itu sama bapaknya. Ya hidup tuh anaknya dua-duanya. Coba saudara, Pak perjalanan di mana? Iran ke Medan, naik apa? Kapal tongkang, waduh. Siapa yang mau? Satu sifat anak, itu trust. Percaya. Little faith, tiny faith, sparkling faint faith. Percikan api yang lemah. Mau bumi berlalu, goncang-gancing, satu anak bayi. Aku dalam pelukan mamaku. Cukup, nyaman, aman. Dia gak mungkin banyak. Pokoknya satu, pokoknya mamaku peluk, apalagi kalau yang masih menyusui, disusui mamanya lagi dipeluk, bawa lari, sudah tenang, aman. Itu mau meledak di mana-mana, anaknya tetap tidur. Apa? Trust. Iman yang seperti barang siapa tidak mempunyai iman seperti anak kecil ini tidak akan masuk kerajaan surga. Yang kedua, anak kecil itu punya apa sifat? Lowly. Lowly itu merendah. Saudara tahu, anak kecil itu tidak bisa bohong. Polos. Orang dewasa sukanya bohong. Melintir. Sukanya apa? Twisted. Sukanya apa? Politik. Orang dewasa itu. Kalau anak kecil, tadi kamu habis apa? Aku habis dipukul. Dia ngomong dia habis dipukul. Oke? Dia lowly, dia polos, dia tulus, tidak ada kepalsuan, ya anak-anak itu. Dan anak kecil itu forgiving. Gampang mengampuni, coba saudara dipukul. Diteni gue, sampai sama mati bakal kamu tak ampuni. Anak kecil, habis hari ini rebutan mainan, besok pagi masih mainan bareng. Forgiving. Dia punya trust yang begitu tinggi kepada orang tuanya. Dia merendah, polos, tidak ada kepalsuan di dalamnya dan mengampuni. Kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, you cannot never enter into the kingdom of heaven at all. Kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Tuhan itu mau ketulusan dalam hidup kita. Saya mau cerita kesaksian, saya sampaikan. Ada seorang hamba Tuhan terkenal, tidak mau sebut nama. Dia dipakai dalam healing, tapi dia punya karunia kenabian. Healingnya luar biasa. Beliau masih hidup. Saya dengar khotbahnya dia, saya cukup shock, kagum, dan saya sering dengar pengajarannya. Suatu kali dia dipanggil khotbah,
di salah seorang hamba Tuhan wanita. Dan hamba Tuhan ini juga terkenal, seorang pengajar, tapi dia punya gereja yang cukup besar. Dan hamba Tuhan yang laki, yang penginjil ini datang ke gereja hamba Tuhan yang wanita ini, yang sudah cukup umur tua juga. Dan tiba-tiba hamba Tuhan yang penginjil ini di tengah-tengah sedang khotbah, Tuhan tuh ngomongnya gini. Beritahu kepada hamba Tuhan yang punya gereja ini, yang perempuan wanita ini, bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia dari kanker stadium 3. Ini di depan publik, saudara, pakai mic. Saya waktu dengar shock, berani juga. Terus hamba Tuhan yang penginjil ini, yang punya karunia kenabian ini, dia kemudian dia ambil mic, dia panggil hamba Tuhan perempuan yang punya gereja, berkata, "Ibu, Tuhan ngomong sama saya bahwa kamu tuh sakit. Bahkan Tuhan ngomong spesifik, kamu tuh sakit kanker. Benar enggak?" Dan hamba Tuhan yang wanita ini, tiba-tiba di sini dia berkata ini, "Enggak, aku enggak sakit." Terus hamba Tuhan yang laki ini berkata, terus bapak ini, "Iya, aku enggak pernah salah. Kamu sakit. Kamu gembala di gereja ini, Tuhan ngomong sama saya, kamu sakit kanker dan kamu mau disembuhkan." Pendeta yang wanita di gereja ini terus berkata, "Enggak, aku enggak sakit." Nah, ini pendeta yang penginjil ini kan bingung tuh, saudara. Oh, mungkin ini aku salah dengar suara Tuhan, kerunguan-kerungonan. Atau mungkin dia yang benar. Terus, tapi ini yang saya shock. Penginjil laki ini tiba-tiba ngomong ini, "Ibu, kalau kamu," dia ngomong, "saya ngomong sama kamu, saya tidak salah dengar dia bicara bahwa ibu sakit. Jangan denial," dia berkata, "jangan menyangkali." Kalau terus dia mempertaruhkan, kalau sampai saya salah dengar bahwa Tuhan bicara sama saya bahwa kamu sakit dan ternyata saya salah dengar, dia berani ngomong ini, "Saya akan keluar dari ministry selamanya." Itu pertaruhan saya. Kalau saya salah dengar, saya bilang dengar, wow. Padahal kan orang bisa salah dengar kan. Dia berani bertaruh, "Saya kenal ini suara Roh Kudus." Dan dia bicara bahwa kamu sakit dan sakitnya jelas kanker stadium 2 atau stadium 3 dan Tuhan mau sembuhkan. Benar enggak? Kalau sampai saya salah, aku keluar dari pelayanan. Sampai dia cerita, "Saya waktu itu berani sekali bicara seperti singa, as a bull, as a lion, I just talk to her." Aku bicara kepada dia. Kalau sampai saya salah, aku keluar dari pelayanan. Dan ibu pendeta ini yang juga dipakai Tuhan. Akhirnya dengan malu, saudara, diambil mic di depan ribuan jemaatnya. 2 tahun aku tidak pernah bicara kepada jemaatku bahwa aku sakit. Betul yang kamu ucapkan. Aku sakit kanker stadium 2 atau stadium 3. Wah, saya shock. Terus kemudian pendeta penginjil ini berkata, "Kenapa engkau bohong? Berkata kamu sakit, kamu tidak berkata sakit." Terus dia berkata, "I use my positive talking." Kita kan diajar harus ucapkan perkataan yang positif. Terus pendeta ini berkata, "Kamu denial, kamu berbohong, kamu menyangkali." Pada saat Yesus bertemu dengan Bartimius yang berteriak, "Son of David, have mercy on me." "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berkata, "Mau apa engkau daripadaku?" Dia bertanya kepada Bartimius, "Supaya aku melihat, Tuhan." Seandainya Bartimius berkata, "Oh, enggak ada apa-apa Tuhan, aku sehat, aku sembuh." Yesus enggak akan sembuhkan Bartimius. Orang yang tangannya lumpuh sebelah kanan. "Kamu apa?" "Sembuhkan, Tuhan." Orang yang kusta datang kepada Yesus, "Kamu apa?" "Tahirkan, Tuhan." Kalau engkau tidak bicara jujur seperti anak, tidak ada kepalsuan. Ini bukan masalah salah ngomong tidak salah. Ini bukan masalah ngomong positif tidak positif. Kamu tidak jujur dengan Tuhan. Datang apa adanya, engkau sakit bilanglah sakit. Engkau berdosa bilanglah berdosa. Engkau sedang marah bilanglah marah. Anak kecil begitu, "Ma, aku marah sama dia, itu jengkel kayak si Angel kemarin, dia nginjek-injek kakiku, tajuat tos mah." Ya, anak kecil itu polos. Dia enggak denial. Barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Dan barang siapa ingin menjadi yang terbesar, ayat terakhir nanti, dia harus menjadi seperti anak kecil ini. Dia tulus di depan Tuhan. Kenapa kamu berbohong? "Oh, aku tiap hari perkatakan firman, pokoknya bahwa aku ini sehat, aku tidak sakit." Kamu bohong. Kamu tidak jujur di depan Tuhan. Tuhan butuh kejujuranmu.
Saudara, kalau engkau di depan Tuhan, kau harus jadi seperti anak. Kau di depan Tuhan jangan jadi seperti orang dewasa. Tidak akan diterima, penuh kepalsuan, penuh politik. Bicara tidak apa adanya. Di depan Tuhan jadilah seperti anak. Ngomong aja. Keluarkan, kau marah bilanglah marah, kau kepahitan bilanglah kepahitan, kau hutang gak bisa bayar, bilang saja gak bisa bayar. Kau jengkel sama siapa, bicara. Di depan Tuhan, di kaki Tuhan, jadilah seperti seorang anak. Jangan jadi orang dewasa, jadilah seperti anak. Barang siapa yang tidak merendahkan diri atau bertobat menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Di Matius 18 ayat 4 berkata, sedangkan bara 18 ayat 4 berkata, saudara, saya bacakan ya, Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kamu jadi yang terbesar, harus merendahkan seperti anak kecil ini. Whoever will humble himself, siapa yang merendahkan diri. Therefore he become this little child. Dia harus menjadi seperti anak kecil ini. Dan Alkitab berkata, is the greatest in the kingdom of heaven. Barang siapa yang merendahkan diri dan polos seperti anak kecil ini, dia akan menjadi yang terbesar. Saya tutup dengan kesaksian ini. Sebelum saya tadi ke sini, sebelumnya masih ada satu poin lagi. Nanti next time saya akan cerita tentang namanya berpasangan. Bluetooth nanti. Kalau dengar khotbah saya yang lain itu ada. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Ini kesaksian dari seorang hamba Tuhan bernama Rick Joyner. Suatu kali Rick Joyner lihat dalam sebuah penglihatan, dia lihat seorang pengemis, baju jelek, gelandangan, tuli, lusuh. Dalam penglihatan itu dia melihat, Tuhan, di kerajaan surga kenapa dia paling besar? Bahkan kau tempatkan dia duduk di antara para raja-raja. Terus kemudian Tuhan bertanya kepada Rick Joyner, Rick, menurutmu kenapa dia bisa mencapai di kerajaan surga menjadi the greatest? Nah, kita kan ngomong, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar. The greatest in the kingdom of heaven. Terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kamu mau menjadi seperti anak kecil, dan merendahkan diri seperti anak kecil ini, kamu akan jadi yang terbesar kerajaan surga. Kemudian Rick berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Rick Joyner Nabi abad 21 lah. Dia berkata, aku ngerti kenapa pengemis atau gelandangan yang bajunya kotor lusuh ini bisa sampai di kerajaan surga menjadi yang terbesar. Pangkatnya tinggi sekali. Apa Rick? Ditanya sama Tuhan Yesus. Dan dia jawab, dia pasti menangkan ribuan jutaan jiwa. Salah. Terus kemudian Tuhan Yesus bertanya, Rick Joyner tanya, Tuhan kalau gue gak menangkan ribuan jemaat, ribuan jiwa, bukan jemaat, ribuan jiwa. Lah kok bisa dia jadi terbesar kerajaan surga? Terus Rick tanya, memangnya dia menangkan berapa Tuhan? Menangkan satu. Hah? Tambah shock ini Nabi satu nih. Nabi akhir zaman 21, abad 21. Dia hanya menangkan satu jiwa. Gak ngerti Tuhan, gak ngerti. Kok bisa dia jadi, bahkan dia lihat seorang saint Tuhan, orang kudus. Itu pangkatnya sama si namanya Angelo. Itu tinggi Angelo. Terus kemudian si Rick Joyner bertanya kepada Tuhan, aku mau tunjukkan sama kamu. Kamu tahu, Rick, kenapa kok dia bisa sampai menjadi yang terbesar dalam semuanya? Mengalahkan penginjil-penginjil hebat, yang buat sign and wonders, mengalahkan pemenang-pemenang jiwa yang hebat, membuat semua yang luar biasa. Bahkan kamu lihat hanya seperti orang yang polos, bajunya jelek, sederhana, sepertinya gak punya apa-apa, tapi di surga dia besar sekali. Terus dia cerita, Tuhan Yesus cerita pada dia, kamu tahu dia lahir tuli. Dari kecil sampai umur 8 tahun hidup dalam siksaan. Disiksa terus sama orang tuanya. 8 tahun ditemukan oleh yang pihak berwenang, dimasukkan ke panti, lembaga permasyarakatan, untuk dipelihara, tetap dia terima namanya siksaan. Sakit, hidupnya susah, menderita. Dan dia tidak pernah menikmati yang baik. Dan hari itu dia tidak bisa membaca, dia tuli, hidup menderita, akhirnya dia
keluar dari lembaga pemasyarakatan itu. Dan hari itu aku berikan jatah tidak 10 talenta. Pakai bahasa itu. Bukan 10 talenta, 5 talenta. Saya tidak beri dia 5 talenta. Dan aku juga tidak beri dia 2 talenta karena hidupnya menderita. Aku hanya beri 1 talenta. Dan tiba-tiba si Angelo yang miskin, menderita dan sangat tidak terurus dan sangat disakiti, tuli dan tidak bisa membaca ini, tiba-tiba suatu kali sedang mengemis di jalan. Dia lihat seekor anak kucing yang dia lagi kesel sekali, jengkel, seharian tidak dapat makan. Itu anak kucing sudah lewat di depannya, sudah mau ditendang pakai kakinya. Tidak jadi, dia tahan. Dan sampai suatu kali si Angelo ini, dia temukan sebuah traktat. Dia temukan sebuah traktat dan hari-hari itu dia sedang belajar untuk membaca. Dengan keterbatasannya dia membaca, dia lihat traktat, akhirnya dia bertobat. Terima aku. Sejak hari itu Angelo hidupnya berubah. Dia terhadap binatang, dia jaga, dia peluk supaya tidak kedinginan, musim dingin yang luar biasa. Dan sampai suatu kali si Angelo itu, dia ambil barang-barang rosok di jalan-jalan dan dia jual. Dan separuh, bahkan kadang sebagian besar uangnya, dia coba belikan traktat dan bagi ke orang-orang. Dan kamu tahu Rik, berapa yang dia menangkan? Ribuan Tuhan, ratusan. 1. Lu kok bisa Tuhan? Bahkan Tuhan ngomong sama Sirik, kamu tahu ini orang pernah ada di depan gerejamu dan kamu pernah ngomong ini. Dia pernah mau masuk gerejamu dan kamu sebagai seorang nabi berkata, ini siapa ini? Elia zaman seperti ini kok pakainya gembel kayak begini. Kamu pernah usir dia. Wah, Sirik Jones pada saat Tuhan bicara itu, dia bilang, Tuhan ampuni saya, ampun Tuhan. Aku pernah ngusir dia di depan gerejaku. Yang tidak dianggap oleh dunia, seringkali Tuhan itu melihat. Kamu pernah ngusir dia loh, Rik, di depan gerejamu. Gara-gara kamu anggap ini sebagai gelandangan atau Elia kesasar atau apa. Kamu usir dia, dia minta maaf. Dan kamu tahu, ada satu peristiwa yang membuat dia menjadi terbesar di kerajaan surga. Suatu kali, Rik, Angelo yang sedang lapar, sudah gak punya makan, dia punya makan sisa makanan terakhir. Tiba-tiba di musim dingin yang sangat dingin, sudah beku sekali. Dia lihat seorang pengemis tua yang sudah mau mati. Sudah kedinginan, beku, dan tidak bisa makan. Makanan terakhir dari Angelo itu dia ambil. Dia berikan kepada pengemis itu. Dia ambil semua selimut bajunya yang terbaik. Dia balutkan di tubuhnya dari pengemis itu. Sampai pengemis itu akhirnya tidak meninggal gara-gara dia dibalut dengan selimut dan bajunya daripada Angelo. Dan sehingga orang itu tetap bertahan dan hidup. Dan kamu tahu Rik, apa yang terjadi? Si Angelo mati kedinginan. Dan terus Tuhan, dan aku nyatakan dia sebagai martir. Loh kan dia tidak, martir itu adalah orang yang tidak menyangkal namamu. Siapa bilang? Barang siapa memberikan nyawanya buat saudaranya. Itulah yang terbesar. Kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan. 1 Korintus berkata apa? Tuhan ngomong sama Rik. Bahkan kamu merelakan dirimu untuk dibakar sekalipun. Kalau kamu tidak punya kasih, itu adalah sia-sia. Dia memberikan kasih yang aku berikan cuma 1 talenta itu. Kepada seorang pengemis. Diselimuti. Dan kemudian dia hidup. Dan Angelo mati. Hari ini di surga upahnya sangat besar. Dan dia jadi yang terbesar. Saudara, Alkitab cuma berkata apa? Lakukan kehendak Bapa. Talentamu 1, no problem. Talentamu 2, kerjakan. 5, kerjakan. Yang penting lakukan karena keluar dari apa? Kasih. Dan menjadi seperti apa? Anak kecil ini. Dia merendah, dia tidak, istilahnya, orang Semarang bilang. Tapi dia menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Saya berdoa firman ini bisa memberikan kita kekuatan. Saudara, teman-teman AOC yang hari ini sedang kau berduka kehilangan pemimpinmu, saya tahu ada maksud Tuhan yang luar biasa di balik semuanya. Saya pernah ngalami. Saya pernah kehilangan orang sebagai papa, pemimpin, mentor yang membesarkan saya, yang mendidik saya dari SMA kelas 2. Saya ikut beliau 26 tahun Bapak Petrus Agung. Saya pernah sangat kehilangan.
Tapi hari ini saya tahu di balik semua itu ada rencana Tuhan yang besar. Jangan kau tetap tinggal dalam istilahnya, kenapa terjadi. Saya pernah lewati itu. Mari move forward. Seberangi sungai Yordan. Dan kau akan lihat sesuatu yang besar. Karena Tuhan sedang percayakan sesuatu yang luar biasa. Peganglah, jadikanlah firman sebagai dasar dari semuanya. Yang kedua adalah jadilah seperti anak kecil. Yang imannya cuma sparkling flame of faith. Percikan api yang kecil. Atau mustard seed, biji sesawi yang kecil. Dan dia akan menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Saya percaya biar firman ini jadi berkat dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk saat malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar yang namanya firman itu adalah Tuhan sendiri. Hidup kami harus dilandaskan di atas dasar firman. Dan yang kedua adalah hidup kami harus merendah. Harus trusting, percaya kepada Tuhan seperti anak kecil. Punya namanya iman sebesar biji sesawi. Dan merendah seperti seorang anak. Polos, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan kami akan menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Hamba berdoa biar firman ini jadi berkat dan memberkati saudara keluarga AOC, tapi juga kami yang sedang streaming. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. God bless you. Yesus memberkati.